pilkada. Beda persoalan kalau misalnya ini diputuskan jauh-jauh hari atau sudah dibahas dengan sedemikian rupa. Tapi kan tidak ada. 4 hari persidangan muncul hasilnya, lalu kemudian muncul di tengah publik, di tengah wacana ada kekuatan kekuasaan tertentu yang selama sekian bulan terakhir ini mengalami fenomena kecenderungan untuk mendorong keluarganya menjadi pejabat publik. Sementara Ketua Prabowo Mania Immanuel Ebenezer menyebut keputusan ini membuka kesempatan bagi kaum muda untuk menjadi pemimpin. Yang membantah putusan ini menjadi karpet merah bagi putra Jokowi, Kaisang Pangarep, maju Pilkada Jakarta. Ya, kepentingan untuk siapa Mas Kaisang? Menurut saya enggak, ini kepentingan buat anak saya. Kepentingannya buat anaknya teman-teman saya. Bisa juga kalau seandainya Ferry punya anak, buat anaknya Ferry. Itu artinya jangan mudah sekali langsung setiap ada keputusan-keputusan produk hukum, langsung yang dituding itu Pak Jokowi, dikait-kaitkan dengan anaknya. Kemudian anaknya nanti Desember pas umur 30, langsung dicocologi lah. Bahasanya dicocok-cocokin. Ini nggak benar. Semula KPU mengatur bahwa usia minimal 30 tahun bakal calon kepala daerah dihitung pada saat penetapan calon tersebut sebagai kandidat. MA mengubahnya sehingga usia bakal calon kepala daerah dihitung pada saat calon tersebut dilantik sebagai kepala daerah definitif. Tim Liputan Kompas TV. Putusan Mahkamah Agung atas perubahan frasa batas usia calon kepala daerah masih jadi polemik. Selain dinilai sangat cepat tanpa ada informasi ke publik, putusan itu dituding untuk kepentingan penguasa. Apakah ada kekuatan politik di balik putusan MA ini? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya, kemudian ada Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari, dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Pajajaran Susi Dwi Haryanti. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih seluruhnya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Bu Susi, banyak pertanyaan yang muncul dari putusan ini sejak diajukan permohonan ke MA sampai keluar putusannya, jarak waktunya nggak sampai 1 minggu. Anda menilai proses ini hal yang wajar saja terjadi atau pantas saja publik merasa aneh dengan proses itu? Ya, saya pikir wajar saja kalau publik kemudian bertanya-tanya. Termasuk saya juga mempertanyakan, ini persoalannya bukan berkaitan dengan asas pemeriksaan, yaitu asas sederhana, cepat, murah. Tetapi kita harus ingat bahwa ini adalah sengketa norma. Makanya di dalamnya itu tidak ada para pihak, gitu ya. Tetapi ini adalah sengketa norma, dan putusan yang akan diberikan oleh Mahkamah Agung itu adalah putusan yang akan berdampak pada semua orang, bukan hanya berdampak pada para pihak. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap sengketa norma itu haruslah dilakukan dalam batas-batas waktu yang wajar. Jadi ini 3 hari atau 4 hari menurut saya bukan batas yang wajar, karena sengketa norma itu pemeriksaannya bukanlah pemeriksaan yang mudah. Karena apa? Karena kalau kita bandingkan dengan pemeriksaan atau uji material di Mahkamah Konstitusi, di mana dilakukan secara terbuka, kemudian juga alat bukti yang diajukan juga banyak. Nah, kalau ini kan kita tidak pernah tahu bagaimana pemeriksaan atau uji material yang dilakukan oleh MA. Dan ini adalah salah satu kritik yang paling sering disampaikan oleh para akademisi terhadap Mahkamah Agung ketika Mahkamah Agung menjalankan fungsi melakukan uji material. Jadi kita terus terang saya mempertanyakan, ini pemeriksaan sengketa norma loh, dan norma itu nanti putusannya akan mempengaruhi banyak orang. Nah, karena sudah mempengaruhi banyak orang itu, ditambah tidak ada penjelasan juga semua di awal kepada publik atas hasil putusan itu tadi. Anda menganggap ini juga hal yang ganjil? Betul, karena apa? Karena kalau kita belajar mengenai asas hukum, maka sebetulnya kan putusan itu berlakunya ke depan, bukan diberlakukan pada saat sekarang. Kalau menurut saya, maka untuk menghindarkan apa yang disangkakan oleh publik atau prejudice, purbasangka, untuk menghindari purbasangka, dan sekaligus juga sesuai dengan asas hukum bahwa putusan itu, hukum itu berlaku ke depan, tidak berlaku
surut, tidak diberlakukan sekarang. Apalagi seperti yang berkali-kali saya sampaikan, baik yang dilakukan oleh MK dan kali ini dilakukan oleh MA, yaitu memberikan putusan yang mengubah aturan-aturan pemilihan umum, ini bertentangan dengan salah satu asas yang acap kali juga dilontarkan oleh para pemerhati pemilihan umum, yaitu pure self principle, yaitu yang mengatakan inti dari pure self principle itu bahwa pengadilan tidak akan melakukan perubahan terhadap peraturan-peraturan pemilu ketika pemilu itu sudah memulai masuk pada tahapan. Karena apa? Karena agar tidak membingungkan. Nah, inilah yang saya sayangkan dari putusan Mahkamah Agung tersebut. Apalagi kalau kita melihat argumentasi-argumentasi yang dibangun oleh hakim-hakim agung, menurut saya itu adalah argumentasi-argumentasi yang kurang meyakinkan. Oke, kalau Bung Kodari melihatnya bagaimana? Tadi Bu Susi bilangnya ini ada proses yang tidak wajar begitu, tidak ada keterlibatan publik juga untuk bisa mengetahui prosesnya sampai ke akhirnya begitu. Audionya masih belum terdengar Bung Kodari, mohon maaf. Ya, saya bukan orang dengan latar belakang praktisi hukum ya, sehingga tidak tahu persis bagaimana proses hukum acara dalam MA dan bagaimana misalnya itu akan berbeda dengan Mahkamah Konstitusi atau berbeda dengan pengadilan-pengadilan lainnya. Tapi buat saya runtut saja bahwa ini diajukan oleh partai politik yang bernama Garuda, kemudian dia menguji PKPU, peraturan yang di bawah undang-undang dan memang sesuai dengan aturan yang ada, yang saya kira kita pahami bersama bahwa memang kalau di bawah undang-undang ada ketidakpuasan, ada ketidakadilan, maka dibawa kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan uji material. Tentu Partai Garuda sudah mengajukan argumentasinya, misalnya yang saya pahami ya bahwa di Undang-Undang Nomor 7 kalau tidak salah yang mengatur tentang batas usia itu memang dikatakan bahwa calon berusia 30 tahun untuk gubernur dan 25 tahun untuk wali kota dan bupati. Lalu PKPU mengatur bahwa itu ditetapkan waktu umur 30 itu ditetapkan. Lalu Garuda meminta itu agar tidak boleh dikunci di sana, tapi saat pelantikan. Ya buat saya pribadi saya setuju. Selama belum dilantik, belum jadi dia masih calon gitu loh. Bahkan setelah, ingat aja di Pilpres ya, setelah keluar hasil KPU, sidang MK juga masih dikatakan bahwa ini belum ada pemenang karena ini statusnya masih calon. Jadi buat saya argumentasi itu masuk akal, dan kalau kemudian diputuskan oleh Mahkamah Agung maka kemudian itu bisa diterima. Soal kenapa sekarang ya mungkin orang melihatnya atau punya kesadaran bahwa ada ruang hukum itu ya sekarang. Nah kalau soal mengenai waktunya kan sudah berjalan dan proses tahapan pilkada segala macam sudah berjalan, ya saya nggak tahu. Jadi kan balik lagi kepada hukum tata negara. Dan terkesan polanya sama di MK juga, momennya perubahan putusan itu saat mendekati momen pendaftaran pasangan calon, yang sekarang juga demikian begitu polanya, mendekati proses saat tahapannya pun sebetulnya sudah berjalan Bang Kodari. Ya, saya kira ada berbagai kasus di mana uji material atau judicial review itu misalnya dilakukan pada saat proses sudah berjalan. Misalnya saya ingat tahun 2009 pemilu legislatif sudah berjalan, lalu kemudian ada uji material ke Mahkamah Konstitusi yang mengatur agar yang kemudian membatalkan aturan yang ada bahwa suara itu berdasarkan nomor urut ya atau harus PPP, tetapi kemudian diputuskan oleh MK harus dengan suara terbanyak gitu. Jadi saya kira problemnya adalah kalau kita komplain dengan keputusan-keputusan